Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Para jenius ini belum terlihat dalam beberapa ujian terakhir, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa mereka semua akan muncul dalam ujian ini. Apakah hari ini semacam hari yang istimewa? Ketika seseorang berteriak, mereka tidak lupa menambahkan spekulasi mereka. Ya, bahkan Gubo juga muncul. Dia adalah orang nomor satu di generasi muda dalam World Spirit Guild. Dia baru berusia 16 tahun, dan dia sudah berada di tingkat ke-7 dari ranah asal. Menurut rumor yang beredar, pencapaiannya dalam teknik formasi spiritual tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, ucap penonton. Pandangan lebih banyak orang dikumpulkan pada pria muda, yang memimpin kelompok jenius itu. Pria muda itu sama cantiknya dengan wanita, dan ada senyum ramah di wajahnya yang tidak dipaksakan sama sekali. Gubo, kamu akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi dalam ujian jubah putih. Tepat pada saat itu, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Melihat ke samping, sekelompok pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian hitam juga berjalan ke aula. Kelompok pria dan wanita muda itu berjumlah sekitar 100 orang. Mereka juga naga dan phoenix di dalam kelompok para pria dan wanita itu. Tidak hanya jumlah orang yang tidak kurang dari para jenius di World Spirit Guild saja, bahkan kultivasi mereka juga tidak kalah hebatnya. Pria muda yang memimpin itu sama persis dengan Gubo, yang juga berada di tingkat ke-7 dari ranah asal. Usia mereka juga sangat mirip, dan sepertinya dia juga berusia 16 tahun. Namun, ketika kelompok laki-laki dan perempuan muda itu dibandingkan dengan para jenius dari World Spirit Guild, di sana tampak ada perbedaan yang sangat tajam. Mereka tidak memiliki sedikit pun senyum di wajah mereka, dan mereka hanya memiliki wajah bangga. Ini adalah para jenius dari klan Jie. Mereka juga mengikuti ujian jubah putih. Apakah hari ini adalah hari yang spesial? Apakah orang itu adalah orang nomor satu di generasi muda klan Jie, Jie Bufan? Ucap para penonton. Munculnya para laki-laki dan perempuan muda, itu menimbulkan reaksi besar lainnya dari kerumunan. Mereka adalah orang-orang dari klan jenius kuno, yaitu klan Jie. Jie Bufan. 100 tahun yang lalu, para senior dari World Spirit Guild mereka mengadakan kontes formasi spiritual di Twisted Forest dengan Jie klan kamu. Tetapi kelompok kamu berakhir tanpa hasil. Hari ini, generasi muda dari sisimu dan aku berkumpul di sini lagi. Ini benar-benar takdir. Gubo tersenyum dan berkata, "Oh, gitu ya. Bahkan pada tahun itu jika orang misterius itu tidak datang untuk ikut campur, Jie klan aku akan mengalahkan World Spirit Guild kamu. Bukan hanya nasib yang kita temui di sini hari ini, tapi ini adalah kontes antara dua generasi muda. Kamu dan aku sama-sama tahu itu di hati kami, jadi tidak perlu berlagak sok seperti itu." Jie Bufan dengan dingin mendengus dan berkata, Kamu pasti gila. Hari ini menara hantu Asura akan menekanmu, dan tidak ada dari kalian yang bahkan bisa naik ke lantai 4. Seorang pria muda di World Spirit Guild berteriak dengan tidak senang. Lantai 4 ya, apakah kamu pernah pergi ke sana? Jie Bufan mencibir dan berkata, ekspresi pemuda itu berubah, dan dia sedikit terdiam. Sampah itu harus tutup mulut, dan jangan menyebutkan lantai 4 itu bersamaku. Ini akan menjadi keberuntungan, jika kamu bahkan bisa pergi ke lantai 3. Ucap Jie Bufan, dan dia telah meremehkan seluruh wajahnya. Itu benar, aku tidak bisa naik ke lantai 4, tapi Gubo pasti bisa. Dia akan menekanmu sampai mati di lantai 4, ucap pemuda itu menegur. Gubo ya, aku percaya bahwa Gubo bisa, tetapi sayangnya, target aku adalah lantai 5. Gubo, apakah kamu berani datang ke lantai 5? Tanya Jie Bufan. Hehehe, sampai jumpa di lantai 5. Gubo ringan tersenyum dan tidak berbicara lagi. Setelah itu, dia segera memimpin para jenius dari World Spirit Guild ke sebuah kamar mewah. Itu adalah tempat peristirahatan, namun tidak sembarang orang yang bisa memasuki area itu.
Ketika mereka melihat para jenius berjalan, orang-orang dari World Spirit Guild mengangguk, dan membungkuk ke arah Gubo dan yang lainnya. Itu bisa dilihat bahwa bakat mereka tidak hanya buruk, bahkan status mereka juga cukup hebat. Jika bukan seperti itu, bagaimana para ahli akan begitu sopan kepada mereka? Ayo pergi, ucap Jie Bufan yang juga mengeluarkan lencana khusus, dan berjalan menuju kamar istirahat mewah di aula itu. Ketika mereka menghadapi kelompok itu, orang-orang dari World Spirit Guild tidak berani untuk tidak sopan juga. Jadi, hari ini adalah pertempuran besar yang terjadi antara World Spirit Guild dan klan Jie 100 tahun yang lalu. Pantesan aja, tidak heran begitu banyak orang jenius berkumpul di sini hari ini. Sepertinya akan ada hal-hal baik untuk dilihat hari ini. Tapi sayangnya, akan sangat sulit bagi kita untuk tiba di menara hantu Asura itu, ucap para penonton. Setelah kelompok jenius berjalan pergi, kerumunan memulai diskusi mereka sekali lagi. Saudara besar, apa itu Twisted Forest? Dan bagaimana dengan menara hantu Asura? Bagaimana dengan beberapa lantai yang mereka bicarakan? Chu Feng ingin tahu dan bertanya. Kamu bahkan tidak tahu hal ini. Apakah ini adalah pertama kalinya kamu berada di Provinsi Rohkah? Balas pria muda itu menatap Chu Feng dengan aneh. Kamu benar, aku datang dari Provinsi Azure, ucap Chu Feng sambil tersenyum pada orang yang tidak berbahaya ini. Provinsi Azure, itu masih cukup dekat, tapi bagaimanapun juga, mereka yang bukan dari Provinsi Roh tidak dapat disalahkan, karena tidak mengetahui hal ini. Aku akan memberitahumu tentang hal itu. Ada 3 tahap dalam ujian jubah putih ini. Yang pertama adalah kontrol formasi spiritual, dan pemeriksaan tentang kemampuan mengendalikan formasi spiritual seseorang. Untuk melewati tahap pertama, kamu hanya perlu dapat menggunakan teknik formasi spiritual, dan tidak sulit untuk melewati itu. Yang lebih sulit adalah tahap kedua, yaitu hutan Twisted. Twisted Forest adalah formasi besar dengan sendirinya. Tidak ada mekanisme di dalamnya, namun kabutnya sangat padat di sana, dan pemeriksaannya adalah tentang kekuatan pengamatan spiritualis dunia. Selama kamu bisa melewati Twisted Forest, jubah putih spiritualis dunia akan lolos, dan bahkan akan ada hadiahnya. Setiap orang yang melewati tahap itu, maka mereka bisa mendapatkan 1 biji buah roh, ucap orang tersebut sambil menjelaskan. Biji buah roh, seru Chu Feng dengan terkejut. Itu benar, itu adalah benih buah roh. Benih buah roh ini adalah hal yang cukup baik, itu dapat membuat kekuatan formasi spiritual seseorang lebih murni, dan kekuatan spiritual mereka bahkan menjadi lebih kuat. Namun bagaimanapun juga, itu hanya sebuah benih, dan kekuatan yang dikandungnya juga terbatas. Jadi jika mereka mau, mereka bisa memasuki tahap ketiga, dan itulah Menara Hantu Asura. Menara Hantu Asura berisikan tekanan spiritual. Tekanan spiritual itu dapat dengan cepat mempercepat pertumbuhan benih buah spiritual. Dari apa yang aku dengar, lantai 2 akan membuat benih buah spiritual tumbuh. Lalu lantai ketiga akan membuatnya tumbuh cabang dan daun, dan lantai 4 akan membuatnya mekar. Selanjutnya lantai 5 akan menghasilkan buah, dan lantai 6 akan mematangkan buah spiritual. Namun, tekanan spiritual itu sendiri dapat merugikan tubuh manusia, sehingga mereka harus ditahan dengan kekuatan spiritual juga. Dan ada persyaratan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Itu bukan tentang berapa banyak yang mereka miliki, tetapi seberapa berkualitasnya mereka. Dan juga tekad seseorang. Tekanan spiritual dapat dikatakan sebagai ujian tentang bakat spiritualis dunia. Sampai sekarang, itu belum ada orang yang bisa mencapai lantai 6, dan mereka yang melangkah ke lantai 5 sudah benar-benar jenius. Orang itu menjelaskan kepada Chu Feng. Ini benar-benar hebat. Chu Feng bersukacita dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, hadiah untuk tahap kedua dalam ujian ini, itu adalah biji buah spiritual yang dia inginkan. Selama dia pergi ke Menara Hantu Asura, dia bisa membiarkan benih itu tumbuh. Dia hanya perlu melangkah ke lantai 6 agar benih itu tumbuh, dan menghasilkan buah yang matang. Yang berarti juga bahwa Chu Feng bisa menyelamatkan si ratu.
Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, nama menara hantu Asura menyebabkan Chu Feng mengangkat pikiran. Dia jelas-jelas masih mengingat ketika si ratu menunjukkan kekuatan spesialnya, saat dia menyebutkan kata Asura. Menara hantu Asura, ya, nama yang aneh. Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak mengerti, saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Menara hantu Asura ini bukan hal yang sederhana. Menurut rumor yang beredar, itu memiliki lebih dari 10.000 tahun sejarah. Itu memiliki harta yang terkandung di dalamnya, dan alasan mengapa World Spirit Guild dibangun di sini adalah, karena mereka ingin memonopoli Asura Ghost Tower. Untuk menara hantu Asura ini, ada banyak konflik antara World Spirit Guild dan Jie Clan. Yang paling baru adalah, sekitar 100 tahun yang lalu, ketika para jenius yang tidak terlihat selama 1000 tahun pun muncul di World Spirit Guild dan Jie Clan. Di bawah bimbingan dua kelompok jenius tersebut, orang-orang dari World Spirit Guild dan Jie Clan memiliki periode waktu yang berkembang pesat, yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Provinsi spiritual pada saat itu disebut sebagai yang terkuat di dalam 9 provinsi. Pada suatu hari, jenius dari klan Jie membawa semua orang dari klan Jie ke World Spirit Guild, dan mereka bersumpah untuk merebut kembali menara Asura Ghost. Tidak ada pihak yang mundur, dan pertempuran besar pun hampir terjadi. Pada saat itu, jika pertempuran terjadi, maka tidak diragukan lagi akan menyebabkan seluruh provinsi spiritual runtuh, itu dikarenakan perseteruan spiritual dunia dan klan Jie terlalu kuat. Namun, untuk menghindari kematian dan cedera yang tidak perlu, jenius dari World Spirit Guild menyarankan untuk berduel dalam teknik formasi spiritual melawan jenius Jie Clan. Dan untuk pemenangnya, itu bisa mengambil alih menara hantu Asura. Lokasi duel itu adalah Twisted Forest. Dari apa yang aku dengar, teknik formasi spiritual yang digunakan kedua orang pada hari itu, kini telah digunakan secara ekstrim. Pertempuran mereka benar-benar menyebabkan langit menjadi senja, dan tanah menjadi gelap. Bahkan matahari maupun bulan tidak dapat bersinar, ucap orang tersebut. Ketika dia menyebutkan peristiwa masa lalu yang terjadi tahun itu, tangannya menari-nari ketika dia bergerak di semua tempat, dan seolah-olah dia secara pribadi melihat semuanya itu terjadi. Lalu pada akhirnya, siapa yang menang? Tangan Chu Feng tertarik pada jenius mana yang menang, dan jenius mana yang kalah. Keduanya kalah, balas orang itu sambil menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas, sedangkan wajahnya hanya memiliki rasa iba. Apakah keduanya kalah, atau keduanya terluka dan kalah, atau apakah mereka seri? Chu Feng dengan serius bertanya. Mereka dikalahkan oleh seseorang, kata orang itu. Dikalahkan oleh seseorang, bukankah kedua orang itu jenius terkuat pada saat itu? Bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan oleh seseorang? Ucap Chu Feng yang juga merasa sangat terkejut. Dari apa yang dikatakan pemuda itu, kedua jenius itu adalah keberadaan yang sangat mengesankan. Bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan? Seberapa kuat orang yang telah mengalahkan mereka? Mereka memang dikalahkan, tetapi mereka dikalahkan oleh spiritualis dunia yang bukan milik provinsi roh. Usia spiritualis dunia itu, bahkan lebih muda dari para jenius dari World Spirit Guild dan Jie Clan. Orang tersebut adalah seorang jenius di antara para jenius, ucap pria muda itu meriwayatkan. Sekuat itukah? Siapa sebutan orang itu? Apakah ada yang tahu dari mana orang itu berasal? Tanya Chu Feng yang langsung ingin tahu siapa orang itu. Orang itu benar-benar kuat, bahkan dia mampu mengalahkan dua orang jenius puncak sendirian. Tidak ada yang tahu siapa namanya, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu bahwa kultivasinya sangat mengesankan, dan teknik formasi spiritualnya bisa dikatakan sempurna. Namun, dia memiliki karakteristik khusus, dan dia memiliki sepasang telinga yang tajam. Pupil matanya merah, dan mulutnya sedikit tajam. Karena penampilannya istimewa, beberapa orang bahkan curiga bahwa dia adalah binatang yang mengerikan. Namun, itu adalah hal yang tabu bagi Monstrous Beast untuk berkultivasi dalam teknik formasi spiritual.
Jadi semakin banyak orang yang merasa bahwa penampilannya sedikit aneh. Tidak mungkin bagi orang sekuat seperti itu menjadi tanpa nama. Jika dia masih hidup, nama orang itu seharusnya sudah mengguncang dunia, ucap orang itu. Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu siapa namanya? Tanya Chu Feng dengan sangat bingung. Kamu benar. Pada tahun itu ketika dia mengalahkan jenius puncak World Spirit Guild dan Jie Clan, dia mendapatkan hak atas Asura Ghost Tower. Dia sudah mengguncang 9 provinsi, dan bahkan dinasti Jiang ingin mengikatnya dengan mereka, dan memulai hubungan persahabatan dengannya. Tapi sayangnya, segera setelah dia mengalahkan kedua jenius tersebut, dia benar-benar menghilang, dan dia tidak pernah muncul lagi. Jadi secara alami tidak ada yang tahu namanya, dan sampai saat ini dia menjadi sangat misterius. Adapun dua jenius itu, karena mereka telah dikalahkan, mereka berdua merasa putus asa, dan mereka berdua mengasingkan diri. Mereka masih belum keluar hari ini, tetapi dengan bakat yang dimiliki mereka berdua di tahun itu, aku yakin mereka pasti lebih mengesankan hari ini. Tepat karena keberadaan kedua orang itu, sangat sedikit orang yang berani menyerbu Provinsi Roh, karena mereka merasa bahwa jika kedua orang itu keluar, bahkan di dalam 9 provinsi sekalipun, Provinsi Spirit tentu saja masih bisa digolongkan sebagai yang pertama, ucap orang itu. Siapakah dua jenius itu? Tanya Chu Feng. Yang dari klan Jie, dia disebut Jie Si. Lalu yang dari World Spirit Guild, dia disebut Gu Tianchen. Namun, bahkan jika kedua orang itu masih hidup sekarang, mereka akan menjadi orang tua yang berada di akhir hidup mereka. Aku ingin tahu, apakah kemuliaan kedua orang itu masih bisa dilihat, ucap orang itu. Sayang sekali. Dua jenius yang tidak bisa bertemu dalam 1000 tahun itu putus asa begitu saja. Sebagai seseorang dari Provinsi Roh, pemuda itu jelas merasa bahwa kedua jenius yang berkecil hati itu sangat disayangkan. Memang agak memalukan, tapi aku merasa lebih kasihan pada orang misterius yang mengalahkan kedua orang jenius itu. Lagi pula dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak diketahui, kata Chu Feng. Setelah menunggu 4 jam, ujian jubah putih spiritualis dunia akhirnya dimulai. Ada banyak sekali pintu di istana yang luas itu. Di bawah pengaturan Persatuan Spiritualis Dunia, Chu Feng dan dua orang lainnya membentuk kelompok, dan mereka memasuki sebuah ruangan. Setelah memasuki ruangan, sebuah istana persegi segera muncul. Tampaknya ada pintu lain di sisi lain istana. Di depan pintu ada seseorang, dan itu adalah seorang pria paruh baya dengan jubah berwarna abu-abu. Itu sudah jelas, dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tampaknya ada 3 patung berbentuk manusia di tengah-tengah istana itu. Mereka dibuat dengan besi hitam, dan ada formasi spiritual sederhana diletakkan di atasnya. Mereka jauh lebih keras daripada besi hitam biasa. Hancurkan patung itu, dan jumlah serangan akan berada dalam 1 digit. Semakin cepat patung itu hancur, maka semakin tinggi poinnya. Pria paruh baya itu berkata dengan nada datar. Aku yang pertama melakukannya. Aku hanya perlu 10 serangan untuk mengurus hal ini. Ucap pria muda yang tersisa di kelompok Chu Feng, itu sambil berjalan mendekat. Orang itu cukup sehat, dan tingginya 2 meter. Otot lengannya bahkan lebih tebal dari paha Chu Feng, dan jika dilihat dari penampilannya, dia tampak seperti pria dewasa yang besar. Dia tiba di depan patung itu. Pertama-tama dia menghangatkan tubuhnya sedikit, dan suara-suara yang jelas pun segera dipancarkan. Setelah itu, dia dengan giat menggunakan kekuatannya, dan memancarkan auranya yang berada di tingkat ketiga dari ranah asal. Kemudian, dia terus-menerus mengeluarkan tinju yang sebesar karung pasir. Dentang. Tinjunya mendarat di patung tersebut, dan mereka membuat suara logam saat bertabrakan satu sama lain. Bahkan itu menciptakan percikan api. Setelah tinju ke-10 mendarat, celah benar-benar muncul di patung tersebut, dan celah itu dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, patung itu terbelah menjadi 2, dan mendarat di lantai. Pada saat itu, pria muda yang berbadan tegap itu berputar, dan tersenyum bangga pada Chu Feng serta wanita muda yang berada di sebelah kanan Chu Feng.
Sebenarnya, dia menunjukkan senyumnya itu pada wanita muda tersebut. Meskipun dia bukanlah kecantikan yang luar biasa, tapi dia masih cukup cantik. Dua puncak kenyal yang layak dibanggakan di depan dadanya, itu sangat jelas cocok dengan selera pemuda yang tegap. Pria muda yang tegap itu memperlihatkan dua baris gigi putih cerahnya, ke arah wanita muda itu. Dia bahkan melakukan beberapa tindakan mengesankan dengan otot-ototnya yang kuat, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, karena perempuan muda itu bahkan tidak memandangnya. Namun dia tidak kecewa, dan terus melakukan tindakan-tindakan menarik itu. "Cih, lemah," ucap seseorang. Namun, ketika evaluasi seperti itu datang dari belakang, wajah pemuda yang tegap itu langsung menjadi kaku, dan sudut mulutnya berkedut-kedut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.